Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ayol ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian kita pembahasan syarah dari kitab Bulughul Maram, tulisan dari Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Dan di pembahasan yang terakhir berapa bulan? 3 bulan yang lalu. Apa pembahasan terakhir? Tentang salat-salat sunnah atau nawafil. Maka di pembahasan sekarang masih di dalam bab salat tatawwu atau salat nawafil, salat sunnah. Salat sunnah itu penamaannya bermacam-macam. Kalau di dalam istilah fikihnya di bab ini disebut dengan salat tatawwu. Kemudian kadang disebut dengan salat nafilah. Jamaknya apa? Nawafil. Salat nafilah jamaknya nawafil. Atau kadang disebut dengan salat-salat sunnah. Jamaknya apa kalau sunnah? Sunanun. Sunan ratibah atau rawatib. Kadang disebut dengan istilah seperti itu. Baik. Dan sudah berlalu sebagian dari penjelasan tentang keutamaan dari membanyakkan salat sunnah. Sebelum kita masuk di dalam pembacaan hadis-hadis yang melanjutkan dari hadis yang terakhir, maka kita akan menyebutkan kembali dari apa yang sebagian sudah kita sebutkan tentang keutamaan dari salat-salat sunnah. Baik. Amalan-amalan sunnah, terutama salat sunnah, maka dia mempunyai keutamaan-keutamaan yang banyak sekali. Di antaranya disebutkan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari sahabat Zaid bin Thabit, Rasulullah SAW pernah bersabda,
Sallu ayyuhan nas fi buyutikum. Salatlah kalian wahai manusia di rumah-rumah kalian. Fa inna afdhala salatil mar'i fi baitihi illa apa? Apa lanjutannya? Illa al-maktubah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya salat seseorang yang paling utama, kalau paling utama berarti paling banyak pahalanya, fi baitihi, itu salat di rumahnya. Itu salat di rumahnya. Illa al-maktubah, kecuali salat apa? Salat wajib. Untuk laki-laki kecuali salat wajib, maka salat fardu atau salat wajib tentunya pahalanya lebih banyak dilakukan di masjid. Sebagaimana hadis yang masyhur dalam beberapa riwayat, ada sebagian hadis menyebutkan salat jamaah itu pahalanya 27 kali lipat dibandingkan salat sendirian. Kemudian ada dalam riwayat yang lain disebutkan 25 derajat atau 25 kali lipat dibandingkan salat sendirian. Artinya kata para ulama, seandainya seseorang itu dia ingin mendapatkan keutamaan pahala yang besar di salat jamaah, ketika dia tidak salat jamaah, maka dia harus salat berapa kali? 27 kali untuk bisa menandingi pahala orang yang salat jamaah. Itu pun seandainya dia lakukan. Sebagaimana dalam suatu asar disebutkan, ada seorang ulama yang melakukan seperti ini karena lupa atau karena sebab yang lain, beliau mengulang itu salat Isya 27 kali di malam itu. Itu pun bisa tidak menandingi pahala orang yang salat jamaah? Belum bisa. Kenapa? Karena orang salat jamaah punya keutamaan yang lain. Pahala dari setiap langkahnya, nanti kembali ke rumahnya dihitung lagi, menambah satu pahala, dikurangi satu dosa, diangkat satu derajat, sebagaimana dalam hadis sahih. Belum pahala dia duduk di masjid berzikir bainal adzan wal iqamah. Belum pahala keutamaan dia mendapatkan takbir bersama imam. Banyak sekali. Akan tapi untuk salat-salat yang tatawwu atau salat sunnah atau nafilah, maka kata Nabi, fa inna afdhala salatil mar'i fi baitihi, maka sesungguhnya salat yang paling utama bagi seseorang itu di rumahnya. Oleh karena itulah, maka selain kita salat jamaah di masjid, maka hendaknya kita juga membanyakkan salat sunnah di rumah. Kalau mampu untuk salat sunnah qabliyah di rumah, di rumah. Bisa ba'diyah di rumah, di rumah. Demikian juga salat sunnah-sunnah yang lain yang tidak dikaitkan dengan rawatib, tidak dikaitkan dengan salat wajib. Maka salat sunnah yang paling utama adalah salat yang paling utama itu dilakukan di rumahnya, atau salat sunnah itu yang paling utama dilakukan di rumahnya. Dan itu termasuk dari salatnya seseorang, salat sunnahnya seseorang itu di Masjidil Haram maupun Masjid Nabawi. Jadi hadis ini hadis yang umum. Hadis ini hadis yang umum. Kalau pahala salat jamaahnya benar, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, salat di Masjidil Haram itu berapa kali lipat pahalanya? 100.000. Kalau di Madinah, di Masjid Nabawi 1000. Itu salat wajibnya. Adapun salat sunnah tetap kembali kepada keumuman hadis ini. Nah, termasuk salatnya seorang wanita itu tetap lebih utama di rumah, meskipun dia lakukan di Masjid Al-Haram maupun di Masjid Nabawi. Karena ketika Nabi menyebutkan hadis keutamaan salatnya seorang wanita di rumah itu kan ketika beliau hidup. Artinya di masjid beliau, seandainya ada seorang wanita datang ke masjid beliau salat, maka lebih utama di rumah, tetap lebih utama di rumah. Baik.
Maka disebutkan juga di dalam hadis yang lain, salah satu dari hadis Arba'in An-Nawawi, hadis yang panjang, hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaratuhu alayhi." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, dan tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai dibandingkan dengan apa yang telah aku wajibkan untuknya. Jadi kalau pahala yang paling besar itu adalah pahala ibadah yang wajib. Yang ini yang kadang sebagian orang tidak pahami. Dia kejar yang sunnahnya, tapi yang wajib ditinggalkan. Contohnya apa? Dia bersemangat untuk melakukan yang sunnah, akan tapi yang wajib malah ditinggalkan. Kira-kira contohnya apa? Kuis ya, ada hadiahnya. Kira-kira apa contohnya? Banyak sekali. Banyak sekali. Contoh misalkan seorang wanita, dia bersemangat puasa sunnah, tapi suaminya melarang. Lebih utama dia puasa atau tidak? Seperti itu. Pahalanya lebih besar tidak puasa. Meskipun itu puasa 6 hari di bulan Syawal sekalipun, kalau suaminya melarang karena satu sebab yang syar'i, maka itu dibolehkan, itu hak suami. Ya, tapi jangan kemudian mentang-mentang seperti ini akhirnya apa? Asal melarang, tidak. Kalau melihat istri punya kemampuan, tidak memudaratkan dia, tidak memudaratkan anak yang disusunya, dia ingin mendapatkan pahala dan keutamaan yang besar dari ibadah puasa, ya diberikan kesempatan. Atau orang-orang yang tawaf kadang memaksa untuk bisa mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad hukumnya apa? Sunnah. Tapi dia harus sikut sana sikut sini, akhirnya mendolimi yang lainnya. Padahal menjaga diri, menahan diri untuk tidak mendolimi yang lainnya, hukumnya apa? Wajib. Dia tinggalkan yang wajib untuk mengejar sunnah, maka ini keliru. Maka tidak ada pahala yang paling besar yang Allah cintai melebihi apa yang Allah wajibkan. Bahkan seandainya ibadah sunnah itu sebanyak apapun, dia tidak bisa menandingi satu ibadah wajib saja. Dia tidak bisa menandingi satu ibadah wajib. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu." Dan senantiasa hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah. Artinya dia membanyakkan ibadah-ibadah sunnah hatta uhibbahu, sampai atau hingga aku mencintainya. Hingga aku mencintainya. Dan dijelaskan oleh para ulama, ibadah sunnah, dari sekian banyak ibadah sunnah, mana yang paling besar pahalanya? Jadi semua ibadah sunnah ini, mana yang paling besar pahalanya? Jawabannya apa? Jawabannya apa? Jawabannya adalah menuntut ilmu, belajar, bermajlis ilmu. Itu ibadah sunnah yang paling besar pahalanya. Baru kemudian apa? Dia sempurnakan lagi dengan mengajarkannya. Disempurnakan lagi kenikmatan itu dengan mengajarkannya. Makanya para ulama lebih senang, lebih cinta untuk apa? Untuk mudzakarah satu hadis, mempelajari satu hadis dibandingkan salat malam semalam suntuk. Ini ucapan para ulama. Mempelajari satu hadis, satu ayat itu lebih beliau cintai daripada salat semalam suntuk. Ya, karena tidak ada yang menandingi pahala dari ibadah sunnah menuntut ilmu. Hingga kemudian setelahnya dia sempurnakan dengan mengajarkannya. Maka sungguh ada di sana keutamaan yang sangat besar sekali. Baik. Sehingga
Saya sebutkan setelahnya keutamaan-keutamaan dari ibadah sunnah. Kalau dalam pembahasan ini berarti solat-solat sunnah. Yang pertama, antum catat, al-fauzu bimahabbatillah. Yang pertama, al-fauzu bimahabbatillah, itu keberuntungan mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kecintaan Allah. Keberuntungan mendapatkan kecintaan Allah. Al-fauzu bimahabbatillah. Sebagaimana tadi disebutkan, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bin nawafili hatta uhibbahu. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah sunnah sampai aku mencintainya. Sehingga kalau orang sudah berusaha untuk mencintai, duduk di majelis ilmu, kemudian Allah berikan rezeki ilmu padanya, pemahaman padanya, kemudian diberikan kenikmatan lagi dijadikan ilmunya itu bermanfaat, maka tentunya dengan ilmunya itu akan semakin tumbuh pengagungan dan kecintaan kepada Allah. Ya, kalau semakin tumbuh pengagungan dan kecintaan kepada Allah, tentunya akan semakin ringan bagi dia untuk membanyakkan ibadah-ibadah sunnah. Itulah kenapa menuntut ilmu itu jauh lebih utama daripada ibadah sunnah yang lain. Baik. Kemudian yang kedua, al-qurbu minallah. Mendapatkan al-qurbu, kedekatan minallah, dari Allah Subhanahu wa taala. Akan semakin dekat kepadanya. Semakin banyak kita membaca Al-Quran, berzikir, membanyakkan zikir, kemudian berusaha betul untuk tadabbur, menghayati, mentadabburi makna-makna terkandung di dalamnya, maka itu sebab kedekatan seorang kepada Allah. Kemudian yang ketiga, jabrul naqsi wal khalali. Jabrun naqsi itu menambal atau menambah atau mengganti kekurangan, wal khalal, dan kesalahan, alladhi yatra'u 'alal mafruḍah, yang terjadi pada salat-salat yang wajib. Yang terjadi pada salat-salat yang wajib. Jadi kalau kita salat wajib kadang kurang khusyuk. Kadang ada yang kurang sempurna rukun-rukunnya. Terutama khusyuknya. Kebanyakan kita merasakan berat itu. Maka dengan ibadah sunnah bisa menambalnya. Dengan ibadah sunnah bisa menambalnya. Oleh karena itulah sering kita ingatkan untuk diri kita semua, hendaknya seorang berusaha mulai dari sekarang untuk senantiasa memperbaiki sholatnya, bermujahadah, bersungguh-sungguh untuk memperbaiki sholatnya. Yaitu dengan apa? Dengan senantiasa mendengarkan apa yang kita baca di dalam sholat, kemudian mentadaburi maknanya. Ya, kalau kita tidak tahu maknanya, lihat di terjemahan, di buku-buku terjemahan. Kemudian hadirkan hati. Terus seperti ini. Paksa terus itu. Hati kita seperti itu dipaksa terus. Jangan dibiarkan lalai itu terus menerus itu. Tapi kita paksa diri kita untuk mendengarkan apa yang kita baca dan mentadaburi makna-maknanya. Baik. Kemudian yang keempat, mahfudz dzunubi, mahfudz dzunubi wasayyiati, itu menghapus dosa-dosa dan kesalahan. Semakin banyak sholat sunnah, maka semakin akan bisa menghapus dosa-dosa kita. Mahfudz dzunubi wasayyiat. Karena di antara kemurahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala pada kita,
Tidak ada satu amalan yang sesederhana apapun, sekecil apapun, pasti apa? Allah beri pahala dan Allah hapus kesalahan. Sebagaimana tadi disebutkan, ya sekedar kita berjalan ke masjid ini dari rumah satu langkah, satu langkah saja itu dihapus kesalahan. Datang ke majelis ilmu satu langkah dihapus kesalahan. Atau dalam hadis yang masyhur, sekedar kita menghilangkan gangguan di jalan, batu yang bisa orang terpeleset naik motor, atau duri atau paku, dihapuskan kesalahan. Maka dalam hadis disebutkan Allah mengampuni dosa-dosanya, Allah meridhoinya dan memasukkan ke dalam surga. Baik. Kemudian yang setelahnya, mudha'afatul ajri. Mudha'afatul ajri, dilipat gandakan pahala. Dilipat gandakan pahala. Ibadah-ibadah sunnah, salat-salat sunnah itu akan menjadi sebab dilipat gandakan pahala. Kemudian yang ke berapa? Keenam. Yang keenam, tazkiyatun nufus, mensucikan hati. Semakin banyak kita ibadah sunnah, akan semakin besar kecintaan kita kepada Allah, kepada negeri akhiratnya, sehingga tidak mudah dilalaikan dengan fitnah ujian dunia. Maka ibadah itu semakin banyak dilakukan, semakin mensucikan hati kita. Kemudian yang ketujuh, ulul manzilah. Ulul manzilati, tingginya kedudukan fid dunya wal akhirah. Tingginya kedudukan di dunia dan di akhirat. Jadi Allah yang mengangkat derajat hamba-hamba yang bertakwa. Dan semakin bagus ibadahnya, semakin diangkat itu kemuliaannya, baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedelapan, ini yang kadang kurang terpahami, kurang diperhatikan. Al-khirsu ala ada'il faraidhi. Al-hirsu, semakin bersemangat ala ada'il faraidhi, untuk apa? Menunaikan ibadah-ibadah yang wajib. Semakin bersemangat untuk apa? Ala ada'il faraidhi, untuk menunaikan ibadah-ibadah yang wajib. Fi waqtiha, di waktunya, alal wajhil akmal, secara apa? Lebih sempurna. Ala wajhi al akmal, secara lebih sempurna. Baik. Dan itu kita bisa rasakan. Kalau orang semangat ibadah sunnah, tentunya apa? Yang wajib pasti jauh lebih diperhatikan. Ya, seperti datang ke masjid, dia senang datang di awal waktu. Nah, ini saya nasihatkan sekali lagi. Saya kalau subuh sedih saya. Perasaan dari adzan itu sudah 20 menit saya ke sini. Tapi kadang masih 1, 2. Di hari Ahad itu ada di daerah mana itu? Masjid Al-Mu'tasim itu daerah mana? Itu ada. Jadi ada kajian setiap hari Ahad. Itu saya datang ke sana 10 menit sebelum adzan. Itu subhanallah. Bapak-bapak sudah sepuh-sepuh itu. Itu banyak sudah. Mungkin ada sekitar 8-10 orang itu sudah duduk mereka. Sudah sholat sunnah, mungkin sholat witir atau tahiyatul masjid itu. Ya, semangat mereka. Ini jangan sampai kita melalaikan hal seperti ini. Usahakan semampunya adzan datang ke masjid, sholat sunnah, tahiyatul masjid misalkan. Kalau sholat sunnahnya di rumah, kemudian duduk membanyakkan zikir istighfar bainal adzan wal iqamah, maka ini keutamanya besar. Maka orang-orang yang membanyakkan ibadah sunnah, pasti dia akan jauh lebih memperhatikan ibadah yang wajibnya. Akan lebih diperhatikan lagi. Dan dia akan berusaha melakukan dengan keadaan yang lebih baik lagi.
terus demikian. Ini diantara keutamaan-keutamaan dari ibadah-ibadah sunnah. Demikian juga apa yang disebutkan faidahnya oleh para ulama. Ini tambahkan saja di situ bahwa apa? Membanyakkan ibadah sunnah, iksarun nawafil, apa? Nafi'atun li ghairihi, memberikan manfaat kepada selainnya. Iksaru an-nawafil nafi'atun li ghairihi, memberikan manfaat kepada selainnya, terutama keluarga kita. Ada di dalam kitab Tarbiyatul Aulad, tulisan dari Syekh Mustafa Al-Adawi. Beliau menyebutkan, menukilkan ucapan seorang ulama salaf yang mengatakan kepada anaknya, ya bunayya azidu fi salati min ajlik. Aku menambah solat ini untuk manfaat untukmu. Jadi semakin soleh bapaknya, itu semakin memberikan manfaat kepada anaknya. Semakin soleh bapaknya akan semakin memberikan manfaat untuk anaknya. Kemudian beliau menyebutkan dalil yang pernah kita sebutkan juga di dalam pembahasan yang lalu, ayat yang ada di dalam surah Al-Kahfi. Ketika Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi wassalam berjalan, maka di kejadian yang ketiga apa? Mereka berdua mendapati dinding yang mendatangi suatu desa, minta dijamu tapi mereka tidak mau menjamu. Kemudian mendapati ada dinding yang hendak roboh. Maka disebutkan bahwasanya jidar dinding itu adalah milik dua anak yatim. Dan di bawahnya ada harta mereka yang terpendam, disimpan bapaknya. Wa kana abuhuma sholiha, dan dahulu bapaknya itu orang yang soleh. Maka kata beliau, dengan sebab kesolehan bapaknya, menjadikan Allah menjaga harta itu. Menjadikan Allah menjaga harta itu. Maka itu kebaikan untuk anak-anaknya dengan sebab kesolehan dari bapaknya. Baik. Ini diantara keutamaan-keutamaan yang besar dari membanyakkan ibadah sunnah. Dan sekarang kita akan masuk melanjutkan hadis di dalam Bulughul Maram. Kalau di sini hadis 341, hadis walil khamsah. Betul sampai situ terakhir. Kalau terakhir hadisnya siapa? Hadis sahabat siapa? Ummu Habibah. Ada yang masih ingat? Hadis apa? Yang antum Ummu Habibah itu sudah? Hah? Baik. Kita masuk pada hadis setelahnya. Walil khamsati anha. Sudah ketemu? Setelah hadis Ummu Habibah yang pembahasan sebelumnya tentang salat-salat sunnah rawatib. Tentang apa? Salat-salat sunnah rawatib. Walil khamsati anha, dan dalam riwayat al-khamsah berarti ashabus sunan, kemudian Imam Ahmad, selain dari Imam Bukhari dan Muslim. Nabi SAW telah bersabda, man hafadha ala arba'in qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha harramallahu ta'ala 'alan nar. Man hafadha, barang siapa yang menjaga, ala arba'in qabla adh-dhuhri, menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, wa arba'in ba'daha, dan 4 rakaat setelahnya, harramallahu ta'ala 'alan nar. Allah mengharamkannya dari, atau Allah mengharamkan atas neraka itu untuk membakarnya. Baik. Hadis ini disebutkan hadis yang sahih. Hadis ini hadis sahih. Maka 4
rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelahnya itu, kata Syekh Utsaimin di dalam syarah beliau, imma sebagiannya itu adalah termasuk dari salat sunnah rawatib. Sebagaimana di dalam hadis Ummu Habibah. Demikian juga riwayat Ibnu Umar yang kita baca sebelumnya. Maka zuhur dalam riwayat Ibnu Umar disebutkan 2 rakaat sebelum zuhur. Kalau dalam riwayat yang lain disebutkan 4 rakaat. Kemudian ba'da zuhur itu disebutkan salat sunnah rawatib cuma berapa? 2 rakaat. Adapun di dalam hadis ini berarti dari Ummu Habibah juga itu disebutkan dengan 4 rakaat. Baik. Kemudian setelahnya wa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu imra'an shalla arba'an qabla al-asri. Allah merahmati seseorang yang salat 4 rakaat qabla al-asri, sebelum salat asar. Allah merahmati seseorang yang salat 4 rakaat sebelum salat asar. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu, dihasankan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, wa Ibnu Khuzaimah, dan diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah, wa sahahahu, dan disahihkan oleh beliau. Baik. Tapi yang benar hadis ini hadisnya dhaif. Yang benar hadis ini hadisnya dhaif. Ya, karena memang sebagian para a'immatul hadis ya berselisih di dalam satu hadis atau untuk menghukumi seorang rawi. Hadis ini hadis yang dhaif, riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan Tirmidzi. Karena ada di dalam sanadnya itu Muhammad bin Muslim bin Mihran. Disebutkan oleh Abu Zur'ah, wah itu dia apa? Lemah. Walayyanahu Ibnu Mahdi, dilemahkan juga oleh Ibnu Mahdi. Berkata Imam Al-Fallas, meriwayatkan darinya Abu Dawud At-Tayalisi Manakir. Jadi rawi ini meriwayatkan hadis-hadis yang mungkar. Apa hadis mungkar? Ada yang ingat? Hadis mungkar yang bagaimana? Hadis yang dhaif yang menyelisih hadis yang sahih. Hadis mungkar itu maknanya hadis yang dhaif yang menyelisih hadis yang sahih. Kalau hadis yang sahih menyelisih hadis yang lebih sahih, namanya hadis apa? Hadis syadz. Hadis syadz pakai dza, syadz. Nah, hadis syadz termasuk hadis lemah pula. Baik. Jadi yang benar hadisnya adalah hadis yang dhaif. Adapun kalau seseorang dia ingin salat sunnah sebelum salat asar, maka para ulama mengatakan itu termasuk dari salat sunnah apa? Salat sunnah mutlak. Jadi kalau dia misalkan sebelum salat asar dia salat sunnah, maka itu namanya salat sunnah mutlak. Salat sunnah mutlak itu artinya boleh dilakukan di waktu kapan saja selama bukan waktu-waktu yang terlarang. Atau dia datang ke masjid, nah dia salat sunnah tahiyatul masjid. Ya, karena hadis yang meriwayatkan salat sunnah qoblal asar itu hadisnya dhaif. Sehingga kalau dia salat, maka niatnya salat sunnah apa? Salat sunnah mutlak. Baik. Kemudian setelahnya wa an Abdullah bin Mughaffal al-Muzanni, dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzanni radhiyallahu anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal sallu qabla al-maghrib, sallu qabla al-maghrib. Summa qala fi salisa, beliau mengatakan sallu qabla al-maghrib, salatlah sebelum maghrib. Berapa kali? 3 kali. Kemudian beliau mengatakan liman syaa, bagi siapa yang mau, karahiyata ayatakhidahan nasu sunnatan, karena khawatir seseorang itu atau manusia itu menjadikannya sebagai apa? Sunnah. Sunnah di sini maknanya sunnah rawatib.
Sunnah yang rawatib artinya sunnah yang ditekankan, yang sering dilakukan. Ayo. Sehingga dijelaskan oleh beliau Syekh Utsaimin bahwa salat sunnah qabla al-maghrib itu sebagaimana apa yang disebutkan di dalam hadisnya, sunnahnya hanya dilakukan sesaat-sesaat saja. Kalau dia niatnya apa? Salat sunnah qabla maghrib, bukan sesuatu yang dilakukan terus-menerus rutin gitu. Kalau dia mau salat sunnah qabla maghrib, dia niatkan itu boleh. Atau nanti misalkan dia datang ke masjid salat sunnah tahiyatul masjid. Tapi dia tidak jadikan itu sebagai sesuatu yang terus-menerus. Ya, termasuk salat duha juga. Maka beliau tidak disebutkan di dalam hadis, beliau menjaga terus-menerus. Jadi suatu saat kalau kita sering melakukan salat duha, suatu saat ditinggalkan. Suatu saat ditinggalkan, maka ini lebih mencocoki sunnah. Lebih mencocoki sunnah. Ya, termasuk misalkan dari segi kaifiyah, kadang di rumah seseorang pengen sholat qiyamul lail dengan istrinya, boleh tidak? Sholat qiyamul lail berjamaah dengan orang rumah boleh tidak? Boleh, karena Nabi kadang melakukannya. Kadang beliau melakukannya dengan Ibnu Abbas, kadang Ibnu Mas'ud, kadang dengan Hudzaifah bin Yaman. Tapi apakah beliau melakukan terus-menerus? Tidak. Jadi boleh sholat qiyamul lail selain tarawih ya, itu dilakukan jamaah, tapi jangan jadikan terus-menerus. Baik. Kemudian sholat qabla maghrib di sini meskipun bentuknya amr, bentuknya apa? Perintah. Yang kalau di dalam pembahasan usul fikih al aslu fil amr apa? Wajib. Asal dari perintah adalah wajib. Tapi di dalam hadis ini pula Rasul memalingkan kepada hukumnya sunnah. Pada lafaz apa? Apa yang menunjukkan sunnahnya itu? Liman syaa, bagi siapa yang mau. Bagi siapa yang mau. Ini maknanya sharif. Dalam istilahnya sharif, pemaling dari wajib kepada sunnah. Tapi kalau ada perintah, tidak ada dalil sama sekali, baik di dalam hadis itu sendiri atau di dalam hadis yang lain, ada yang memalingkan kepada sunnah, maka hukum asalnya bagaimana? Wajib. Sebagaimana larangan, kalau tidak ada yang memalingkan kepada yang makruh, maka hukumnya apa? Haram. Ini kaidah di dalam usul fikih. Ya, seperti apa? Larangan buang air menghadap ke kiblat atau membelakanginya. Maka ini dihukumi oleh para jumhur, para ulama itu makruh. Kenapa? Karena Rasulullah kadang apa? Kadang melakukannya. Terutama di dalam ruangan. Di dalam hadis Ibnu Umar ketika beliau berada di rumah Hafsah istri beliau. Baik. Kemudian wa fi riwayat Ibnu Hibban, dalam riwayat yang lain di dalam hadis Ibnu Hibban, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghribi rak'ataini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla qabla al-maghrib rak'ataini. Kemudian setelahnya wali Muslim an Anas, dalam riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an qaal kunna nusalli rak'ataini ba'da ghurubi syamsi wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarana falam ya'murna wa lam yanhana. Dalam riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, ini ucapan sahabi. Ini ucapan sahabi. Kunna nusalli rak'ataini. Dulu kami biasa salat rak'atain. Kenapa saya artikan biasa? Mana lafaz yang menunjukkan? Kalau kunna kan maknanya fi'il madhi, dulu. Kemudian saya maknai biasa karena apa? Setelahnya apa? Bentuknya fi'il mudhari. Jadi kalau ada kana atau kanu setelahnya fi'il mudhari, nah itu maka setelahnya apa? Yufidu al-istimrar alal ghalib, menunjukkan apa? Kebiasaan yang secara umum sering dilakukan. Baik.
Dulu kami biasa salat 2 rakaat ba'da ghurubis syams, setelah tenggelamnya matahari. Berarti salat apa ini? Qabliyah maghrib. Wa kana Nabi, dan Nabi SAW yarana, beliau melihat kami, falam ya'murna walam yanhana, dan beliau tidak merintahkan kami dan juga tidak melarang kami. Artinya waktu itu solat boleh dilakukan, ima niatnya solat sunnah mutlak atau niatnya dia solat sunnah qabliyah maghrib, maka itu boleh dilakukan. Hanya saja disebutkan penjelasan oleh Syekh Utsaimin bahwa ketika itu bukan solat sunnah rawatib, maka yang utama apa? Kadang melakukan dan kadang meninggalkan. Dan itu lebih mencocoki sunnah, artinya mencocoki perbuatan Nabi. Karena seandainya salat qabliyah maghrib itu adalah salat sunnah rawatib, tentunya akan dinukil oleh para sahabat, seringnya beliau melakukan. Ya, kalau beliau melakukan di rumah, berarti istri-istri beliau akan mengkabarkan kepada kita. Baik. Sampai di sini. Nanti untuk yang hadis-hadis tentang qiyamul lail atau salat witir kita baca cepat saja sambil murojaah, karena alhamdulillah sudah kita kaji di sebelum Ramadan. Sebelum Ramadan sudah kita pernah baca. Baik. Karena kita dahulukan karena kita butuh tambahan ilmu untuk membahas tentang salat malam, terutama salat tarawih. Ada pertanyaan? Benar. Gimana? Agak keras. Kalau qiyamul lail hukumnya berbeda ya. Yang pertama hakun Nabi. Kalau haknya Nabi, haknya itu artinya qiyamul lail kalau disandarkan kepada Nabi, hukumnya apa? Wajib. Kalau wajib berarti Nabi senantiasa melakukannya, tidak pernah meninggalkannya, meskipun beliau safar. Sampai beliau meskipun safar pun beliau tetap melakukannya meskipun 3 rakaat. Adapun lihaqina, untuk hak kita dikaitkan dengan kita, maka hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Ya, kalau sunnah muakkadah, seandainya kita melakukan terus menerus, tidak pernah ditinggalkan, seandainya kita mampu seperti itu, maka itu yang utama. Yang tidak utama itu salat-salat yang tidak dinukil Rasulullah itu melakukan terus menerus. Seperti tadi kan, salat sunnah qabliyah asar, salat sunnah qabliyah maghrib, salat sunnah qabliyah isya. Maka bahkan yang qabliyah isya ini saya tidak tahu, kalau di sini tidak dinukil, tidak disebutkan hadisnya. Yang ada qabliyah asar, qabliyah maghrib. Maka Nabi kadang melakukannya, kadang tidak. Itu menunjukkan bahwasanya apa? Bahwasanya itu bukan salat sunnah rawatib, yang utama apa? Tidak melanggengkannya, tidak istimrar. Jadi kadang kita melakukan, kadang tidak. Jadi untuk salat-salat yang sunnah muakkadah, lebih utamanya kita menjaganya. Ya, termasuk salat witir 3 rakaat. Ya, kalau seseorang ingin bersemangat untuk menambah lagi, maka itu lebih utama. Tapi minimal salat witir 3 rakaat dijaga. Dia bisa lakukan sebelum tidur atau setelah sholat isya, atau kalau dia mampu bangun di sebagian malam atau di akhir malam, maka itu lebih utama. Yang lebih utama untuk dilakukan, dan itu kita jaga. Jangan sampai dilalaikan. Jangan sampai apa? Dilalaikan. Ya, karena salat sunnah yang paling utama itu qiyamul lail. Kalau salat sunnah yang paling utama itu qiyamul lail, sesuatu yang bisa kita lakukan terus menerus. Ya, kalau yang lebih utama lagi, maka para ulama khilaf di dalamnya, seperti salat Idul Fitri, Idul Adha. Ya, kalau jumhur mengatakan itu sunnah muakkadah, tapi sebagian lain mengatakan wajib.
Wajib tapi tidak sampai batasan fardu. Wajib tapi tidak sampai batasan fardu. Allahu a'lam. Ada yang lain? Kalau tidak ada kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa